Hai semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kristinali. Thank you banget buat Matrix yang sudah mengundang saya di acara ulang tahun Matrix kali ini. Jadi di sini saya lebih ingin memberikan sebuah mindset yang positif buat kalian yang lagi galau, apalagi dengan situasi pandemi, lalu dilanjutkan dengan PPKM, yang ibaratnya bisnis-bisnis offline pun juga pada kena imbasnya, apalagi yang di mall, di mana mall harus tutup, nggak boleh buka. Jadi gimana sih cara kita itu bertransisi dari yang offline tuh ke online? Memang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di pertemuan kita pertama kali, kita bisa memanfaatkan banyaknya sosial media yang lagi viral saat ini adalah TikTok, di mana kita mulai membangun personal branding. Membangun personal branding itu maksudnya adalah membuat diri kita itu dikenal sehingga tuh ada trust dari customer kepada kita atau dari calon-calon customer berikutnya. Ibaratnya kalau misalnya kalian melihat contohnya Tasya Farasya, Suhai Salim, ketika mereka mempromosikan sesuatu, orang tuh ada trust, ada kepercayaan karena dia melihat memang Tasya atau Suhai itu sudah sering mencoba produk-produk sehingga review mereka pun juga bisa dipercaya. Nah ini yang sebenarnya bisa kita bangun, ya harusnya dari Maret terakhir kita ketemu itu ya, sampai sekarang. Karena yang namanya personal branding itu, kita tuh bisa mulai kapan saja. Dan follower-follower kita akhirnya, kemudian juga konten-konten kita, itu akan selalu menjadi aset kita untuk kedepannya. Mungkin ketika baru mulai, yang follow baru 100 orang, 200 orang gitu kan. Atau mungkin di TikTok seperti itu. Tapi ingatlah, yang namanya follower kan pasti makin lama akan makin bertambah. Jadi kalian tuh bisa juga coba deh mulai manfaatkan kayak Reels. Sekarang Instagram tuh ada Reels. Jadi ketika kalian mulai sering bagi-bagi tips mengenai rambut di TikTok gitu kan, bisa juga kalian langsung upload juga di Instagram Reels, bisa juga upload di Instagram Story, bahkan di WhatsApp Story. Pasti pernah dengar dong istilah sharing-sharing dulu kemudian selling. Nah, fokusnya itu memang sharing untuk membangun trust orang-orang. Bahkan bisa jadi nanti yang nonton itu bukan cuma customer-customer kalian yang existing. Yang akhirnya nonton itu bisa jadi kalau tipsnya itu bermanfaat banget gitu ya. Atau memang, ini tuh benar-benar sesuai dengan problem rambut yang saya miliki. Misalnya saya punya rambut gatel-gatel nih. Atau saya punya rambut sering rontok. Oh ternyata tipsnya seperti ini. Lalu dia bagikan ke teman-temannya. Sehingga akhirnya menjaring orang-orang baru untuk memfollow akun kalian. Dan semakin lama akan building trust. Nah caranya gimana kalau misalnya kita nggak terlalu paham mengenai tips-tips rambut. Atau mungkin nggak kepikiran. Kita pertama bisa Google dulu tips rambut, nanti pasti ada terusannya gitu loh, tips rambut rontok lah, tips rambut berminyak lah, banyak sekali. Lalu misalnya manfaat conditioner untuk rambut lah, lalu gimana cara penggunaan conditioner yang benar, dan macam-macam gitu. Atau gimana tips agar rambut nggak cepat ubanan, apakah harus begini, harus begini, harus begini. Lalu tips ngecat rambut di rumah, kemudian pakai bleaching itu harus seperti apa yang biasanya dilakukan di salon, lalu digunakan di rumah. Nah seringlah sharing-sharing tips seperti ini, misalnya tips bleaching rambut anti gagal. Nah modelnya siapa? Bisa modelnya kita sendiri atau modelnya mungkin orang-orang di rumah, lalu kita shoot, kita jelaskan step by stepnya, lalu kita post, sering-sering kita post. Kita post di Instagram feed bisa, di TikTok bisa, balik lagi tadi, di Reels bisa yang berupa video-video, ya di feed juga jangan lupa. Sehingga ketika mulai terkumpul banyak-banyak orang seperti ini yang akhirnya follow, barulah kemudian setelah beberapa lama gitu ya, mungkin setelah sebulan, atau bisa juga buat kalian yang memang selama ini sudah sering bagi tips ya, mulailah melakukan selling-selling gitu. Nah, cara selling-selling yang soft itu seperti apa? Kalau kalian perhatikan, banyak orang tuh ketika di Instagram feed itu banyak bagi tips, tapi dia jualannya justru di story. Apalagi sekarang Matrix sudah menyediakan Sokom sebagai media kalian berjualan online. Dan jangan lupa juga, kalau kalian punya nomor WhatsApp, dijadikan link lalu ditaruh di bio Instagram kalian atau bio TikTok kalian. Ketik aja wa.me/628 ya, lanjutannya nomor handphone kalian. Yang ketika diklik otomatis orang langsung terhubung ke chat WhatsApp kalian tanpa harus simpen nomornya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk yang membangun personal branding misalnya di Facebook, nggak tahu ya, di sini masih banyak yang mainan Facebook, cumanya justru kalau misalnya Facebook itu pun juga ada masanya sendiri. Masa tuh maksudnya pengikutnya sendiri yang kayak contohnya saya nih, saya ini lebih aktif di Facebook ketimbang Instagram. Jadi setiap platform itu memiliki audiensnya masing-masing. Ada orang yang lebih fokus di Instagram bahkan nggak pernah buka TikTok. Makanya kenapa saya bilang gunakanlah semua platform. Nah kalau di Facebook kalian bisa mulai add friend. Add friend-nya tuh seperti apa? Kalian bisa coba masuk ke komunitas yang berhubungan dengan ngomongin hair and body care gitu kan. Kan banyak tuh grup-grupnya. Lalu kalian bisa juga add friend dari situ. Karena orang-orang yang di situ kan sudah pasti ada interest mengenai hair and body care. Sehingga orang-orang yang menjadi teman kalian itu adalah orang-orang tertarget. Barulah kemudian mulai posting-posting
tips-tips, berupa status, berupa mungkin tulisan maksud saya, atau berupa video. Dan just be yourself gitu. Kalau misalnya kalian biasa menggunakan bahasa aku kamu, ya aku kamu. Atau biasa menggunakan pakai nama, misalnya Christina mau menjelaskan ini ya, menggunakan nama silakan. Atau mau menggunakan bahasa yang lebih tidak terlalu formal, misalnya gue, elu gitu ya. Just be yourself, karena authenticity kalian, ketulusan kalian dalam berbagi itu akan terasa vibrasinya ke audience. Nah, buat kalian yang belum memulai ini, tunggu apa lagi? Tidak pernah ada waktu yang paling tepat, mulailah dari sekarang. Dan sekarang saya juga akan bercerita bagaimana cara saya melalui segala sesuatu yang yang ibaratnya tuh kayak tidak terduga tapi yang buruk gitu. Misalnya seperti situasi pandemi seperti ini ya kan. Pandemi seperti ini juga tidak ada yang menyangka gitu. Maksudnya bukan hanya bisnis offline yang kena imbas, bahkan beberapa bisnis online, jualan make up misalnya. Jualan make up, siapa sih sekarang yang masih pakai lipstick kalau keluar rumah sementara kita harus pakai masker gitu. Tapi balik lagi itu pun juga semuanya kan berdasarkan dari asumsi. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang yang mungkin fokusnya jualan makeup, apalagi saya jualan makeup Lume Colors kan, saya jualan lipstick waktu awal-awal itu, lalu beralih ke foundation, ke bedak, segala macam. Kemudian orang suka nanya, Cici gimana ketika pandemi gini apakah penjualan menurun? Nah surprisingly ternyata enggak ya. Karena ketika justru lagi situasi PPKM seperti ini, banyak sekali orang-orang yang akhirnya beralih ke konten kreator, mungkin yang cewek-cewek yang akhirnya demen dandan, dia jadi memanfaatkan waktunya untuk bikin tips makeup tutorial, sehingga mereka butuh makeup. Nah, angle-angle iklan saya atau angle-angle konten marketing saya yang saya bagikan akhirnya lebih sering ke gimana sih memulai karir sebagai seorang beauty vlogger misalnya. Karena kan seorang beauty vlogger kalau misalnya mau memulai karir ya tentunya butuh makeup ini, makeup itu, makeup ini. Sehingga saya bilang nih ada paket buat beauty vlogger nih, udah lengkap, udah ada eyeshadow, udah ada segala macam. Sehingga hemat gitu kalau misalnya kalian memulai karir menjadi beauty vlogger dengan menggunakan paket ini. Jadi angle-angle-nya itu tuh kita mesti bisa kreatif gitu. Nah sekarang lanjut lagi di Instagram. Kalian coba deh, search hashtag tips rambut. Lalu kalian lihat, yang paling banyak nongol itu di Instagram Explorer, itu bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya karusel. Karusel tuh yang kalau kalian lihat di Instagram itu, bisa di swipe up ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri seperti itu. Ini pun bisa kalian modifikasi, bisa kalian tiru kasarnya. Kalian tiru, tapi gunakanlah bahasa sendiri. Jadi kalau saya biasanya untuk mendapatkan inspirasi tulisan berupa tips, kadang juga saya sering baca Google gitu kan, baca Google, search Google dulu, kadang ngelihat TikTok gitu kan, sehingga apa yang ingin saya bagikan tuh akan jauh lebih berbobot. Tentunya akan saya remake menggunakan gaya saya sendiri dan bahasa saya sendiri. Jadi ini adalah salah satu angle di mana kalian bisa terus-menerus mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk membuat ide konten yang bisa kalian sharing ke customer atau calon customer. Sekarang, saya mau bahas sedikit lebih ke arah spiritual gitu ya. Sekarang bisa dibilang banyak orang tuh selalu berpikir bahwa teknik dan skill itu yang sangat mempengaruhi rezeki kita dalam arti duit gitu ya, rezeki dalam bentuk uang. Seringkali kita lupa bahwa 80% faktor dari kesuksesan kita itu sebenarnya bisa dibilang faktor langit. Ridho Tuhan lah, rezeki dari Tuhan gitu kan. Banyak orang yang suka curhat ke saya, Ci, saya lagi pusing, ini bisnis lagi sepi. Aduh gimana ya orderan tuh susah banget. Pokoknya tuh ngeluh terus. Solusinya awalnya nih yang saya berikan, oke, coba kamu mulai dengan bersyukur dulu. Bersyukurlah setiap hari, tapi jangan bohong, jangan denial dengan hati sendiri. Bersyukur kira-kira ketika kamu memejamkan mata, lalu kamu mengucapkan terima kasih. Kadang di awal-awal itu ketika kita ngomong terima kasih buat apa ya? Tapi terus-terus aja ngomong terima kasih. Terima kasih. Bahkan nanti pas udah ngomong ketiga, terima kasih. Pelan-pelan diresapi kata-kata itu sampai akhirnya terlintas. Terima kasih ya Tuhan, saya masih memiliki keluarga yang utuh. Saya masih bisa makan hari ini. Saya masih punya atap di atas kepala saya. Jadi terima kasih yang memang sejujurnya. Kenapa saya bilang jangan denial? Kalau denial juga toxic juga kan. Itu yang disebut toxic positivity. Misalnya, kalau toxic positivity itu macam seperti biasanya kita bisa ada orderan atau ada klien sehari misalnya 10. Kok kali ini literally benar-benar nggak ada. Tapi kita masih bilang terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa ngirim orderan sehari sekali, 1 box misalnya. Kalau ternyata sebenarnya di hati kita kecewa, ya udah jangan diomongin. Terima kasihlah yang tulus dan yang memang tidak menyangkal perasaan kita sendiri. Itu yang pertama.
Jadi mulailah sering bersyukur, ucapkan terima kasih. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak bersyukur untuk hal kecil yang pernah Tuhan berikan kepada kita atau apa yang sudah kita miliki, lalu kita selalu fokus dengan apa yang kita belum miliki. Ya kasarnya kalau saya misalnya ya memberikan sesuatu ke teman saya gitu, tapi dia sendiri tuh juga nggak notice gitu kan. Terus ujung-ujungnya bilang, kamu tuh nggak pernah ngebantuin saya, Chris gitu. Ya, saya mau ngasih dia lagi nggak? Gitu kan kasarnya kan. Jadi awalilah selalu mulai dengan bersyukur. Nah, dan coba deh mulai lihat di kehidupan kita, maksudnya yang lalu-lalu lah ya. Apakah baru pertama kali ini kita merasakan putus asa, kegagalan, atau rasa kayak bingung mau ngapain? Apakah ini baru pertama kali terjadi di hidup kalian? Enggak juga. Kalau kalian lihat di mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya rasa juga pasti kalian pernah mengalami proses seperti ini. Lalu lihat dong, kenapa kalian sampai sekarang bisa berdiri tegar di sini, bahkan bisa surviving semuanya itu? You have to give yourself credit gitu. Jadi kalau misalnya kalian curhat, terus orang bilang, kamu pasti bisa kok melalui ini. Itu sebenarnya bukan motivasi basi gitu ya. Kamu bisa melalui ini, seperti sebelum-sebelumnya. Ingat kan? Dan kalau kalian kuat imannya, kalian harusnya bisa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik buruk, baik indah sekalipun, semua selalu ada hikmahnya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Tuhan dan demi kebaikan kita, bisa saja kalau misalnya amit-amit bangkrut gitu ya, bisa saja mungkin karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Apalagi kalau misalnya kita selama ini bisnis pun selalu diniatkan untuk ibadah. Maka ketika kita merugi pun, kita hanya rugi uang, tapi masih untung dari pahala. Dan ingat pula, ujian itu datang kepada orang yang beriman, bukan orang-orang justru yang sedang jauh dari Tuhan. Kalau orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan, itu biasanya kita sebut dengan cobaan. Cobaan atau hukuman lah, atau mungkin azab gitu kan. Nah, ketika orang-orang yang jauh dari Tuhan lalu kembali ke Tuhan, kemudian lalu dia berdoa setiap hari, kan sering juga nih ada orang bilang, Tuhan itu jahat, saya udah berdoa setiap hari, saya udah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kenapa? Kenapa ini terjadi kepada saya? Nah, pernah gak sih terpikir di kalian ketika sesuatu yang baik terjadi kepada kalian, pernah gak terpikir, toto omset rame gitu kan? Kenapa gak pernah nanya, kenapa ini terjadi ke saya? Ketika sesuatu yang indah terjadi. Tapi ketika sesuatu yang buruk, malah nanya, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Karena ingat ya, kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu yang bagus, lalu merasa kalian pantas dalam artian, ya iyalah selama ini saya selalu rajin bersedekah, saya selalu rajin berdoa, pantas dong saya dapat ini, itu udah kesombongan loh. Karena ingat juga dari setiap harta di dunia yang dititipkan kepada kita, itu adalah hak prerogatif Tuhan, di mana di dalamnya pun juga terdapat hak-hak orang yang lebih kurang mampu dari kita, yang sebenarnya Tuhan ingin bantu melalui kita, di mana kita diberikan kemuliaan untuk menjadi penyalurnya. Ingat ya, segala sesuatu yang terjadi, baik dan buruk, itu semua adalah demi kebaikan kita. Kalau yang buruk terjadi, pasti ada hikmahnya. Sama aja, contoh seperti ini. Saya kan sering sekali sharing gimana saya itu suka nulis project. Nulis project yang akan saya bawakan ke dalam doa. Saya itu di bulan Juni, saya nulis project, saya ingin memiliki omset 3 kali lipat dari omset saya di bulan Juni di saat itu. Dan bayangkan kalau misalnya itu dikabulkan. Karena di bulan Juli, pertama, satu persatu karyawan saya sakit, ya karena pandemi. Kalau misalnya itu terjadi, lalu misalnya stok saya yang saya sudah pesan nih, stok untuk jualan Lume Color sih udah banyak jebret datang gitu kan. Siapa yang mau ngirim? Karyawan lagi nggak ada, lagi WFH pula sebagian besar. WFH-nya juga bukan karena mereka sehat ya, tapi karena mereka sakit. Sehingga ketika di bulan Juli itu stok saya delay datangnya karena PPKM segala macam, sehingga ada delay di clearance ya di bea cukai untuk packaging kan saya ada import packaging dari luar. Kemudian juga karyawan-karyawan saya juga banyak yang sakit, ya memang di saat itu saya belum siap. Jadi disitulah saya mendapatkan hikmah bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu di saat yang tepat dan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan balik lagi di masa-masa yang lalu nih, saya pernah loh merasakan hidup itu tuh udah sepertinya tidak berarti lagi buat saya, sampai saya tuh kayak mau mati aja gitu loh. Itu di pernikahan saya yang pertama. Jadi saya memang menikah 2 kali. Cumanya seandainya saya kembali ke masa lalu, saya udah tahu nih, oh saya akan nikah 2 kali dan saya akan cerai dengan suami yang pertama. Kemudian saya memutuskan, udahlah ngapain juga saya nikah dengan orang ini, karena saya tahu nanti saya akan cerai misalnya. Lalu saya memutuskan untuk langsung nikah dengan suami saya yang sekarang.
kalau itu terjadi, anak saya yang pertama nggak lahir dong. Dan saya tentunya tidak mau itu terjadi, ya. Dan juga saya mungkin akan terus menjadi seorang wanita yang ambisius, yang money oriented, ya, yang sama sekali tidak punya waktu untuk keluarga, sehingga bisa saja mengulangi kegagalan-kegagalan yang sama. Sama juga seperti halnya ketika saya melakukan trading option ya di saat itu, di waktu umur saya 30-an, 30 awal, dan saya baru menikah dengan suami saya yang sekarang itu setahun ya. Dan seandainya di saat itu saya tidak loss 3 miliar dalam waktu hanya 3 hari, ya, karena waktu itu kenapa bisa 3 miliar cepat banget dalam 3 hari? Karena memang waktu itu saya benar-benar masukin 3 miliar, saya masukin all in, dan dalam 3 hari hilang semua gitu. Saya orangnya terlalu risk taker banget. Jadi seandainya saat itu saya tidak ditampar oleh dunia, tidak ditampar oleh Tuhan gitu ya. Seandainya saya benar-benar keputusan saya di saat itu tepat, kemudian saya malah dapat 3M gitu, ketimbang kehilangan 3M. Bukan tidak mungkin dengan manajemen emosi saya di saat itu yang sangat buruk, lalu kesombongan saya, wah tiap kali saya trading saya pasti cuan. Bukan nggak mungkin, saya bisa aja malah itu uang yang hasil kemenangannya lah kasarnya ya, saya cemplungin lagi all in, bahkan saya jual aset-aset saya, yang ujung-ujungnya pada titik poin tertentu loss semuanya, dimana akhirnya saya bisa kehilangan semua aset saya, bahkan bisa jadi nggak akan ada nih yang namanya 101red.com, nggak akan ada tuh yang namanya Lumei Colors, bahkan bisa jadi keluarga saya pun juga bisa jadi nggak ada, terpecah belah semuanya. Kadang kita ditampar itu untuk menghindari kehilangan-kehilangan yang jauh lebih parah. Ya, jadi kalau misalnya saat itu saya nggak ditabok gitu ya, bisa saja saya makin gila, dan malah loss-nya makin banyak. Dan banyak sekali lah kejadian-kejadian di masa lalu yang seperti itu. Cumanya sekarang kalau saya berkaca ke masa lalu itu, untung aja saya nggak bunuh diri di saat itu gitu loh. Coba kalau bunuh diri, ya nggak mungkin saya berada di sini sekarang, di titik ini, dan bahkan saya bisa bilang di titik ini adalah the best chapter of my life. Sehingga pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian yang mungkin pernah merasakan kegagalan-kegagalan di masa lalu dan kalian bisa lalui, bahwa life turns out better gitu. Nah, kalau misalnya kalian percaya bahwa Tuhan dulu jagain kalian sehingga bisa melalui itu semua, kenapa kalian tidak percaya kalau Tuhan akan jagain kalian juga di saat ini untuk melalui ujian ini pun juga untuk bisa naik kelas yang lebih tinggi, naik derajatnya. Karena ingat juga ujian-ujian yang terjadi pada orang-orang yang beriman itu kita harus yakini bahwa itu untuk menaikkan derajat kita jika kita lulus, dan juga untuk menghapus dosa-dosa baru kita. Jadi mungkin bagi yang bingung kenapa saya jadi menghubung-hubungkan ini dengan kekuatan Tuhan, segala macam ya. Bahkan saya sering juga sharing mengenai law of attraction. Karena law of attraction itu ya bisa dibilang sunatullahnya Tuhan gitu kan. Karena ya hukum gravity, hukum segala macam hukum itu Tuhan yang menciptakan. Jadi bisa dibilang saya sangat percaya dengan kekuatan Tuhan, kekuatan doa kita, keyakinan kita, iman kita. Kalau buat muslim mungkin zikir kita, fikir kita, ikhtiar kita, yang sangat berpengaruh besar, bahkan 80% di dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita harus ingat, ketika kita ingin hidup kaya, kita tuh sering lupa bahwa hidup itu sendiri adalah kekayaan. Ketika kita takut untuk memberi, bersedekah, segala macam, kita sering lupa bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian. Dan ketika kita ingin jadi yang terkuat, kita pun sering lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan ketika kita takut merugi, kita sering lupa bahwa hidup kita itu sebetulnya sudah merupakan keberuntungan karena merupakan anugerah. Bahkan seringkali juga ada yang bilang, kenapa sih kita masih dibangunkan di pagi hari? Itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat atau untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita buat baik tidak disengaja maupun disengaja. Atau kita masih menjadi kepanjangan tangan, diberikan kemuliaan untuk menyalurkan harta-harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yang dimana di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang Tuhan ingin kita bantu hidupnya. Dan ternyata hidup ini sangat indah kalau kita selalu bersyukur kepadanya. Jadi bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka hidup ini akan indah. Dan bukan karena tidak ada rintangan maka kita jadi optimis, tapi justru karena kita optimis maka rintangan menjadi tidak akan terasa. Dan bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, maka semuanya pun menjadi mudah. Dan bukan karena semua baik, maka kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, maka semua pun menjadi baik. Jadi, bila kita tidak bisa menjadi jalan besar bagi orang lain, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui oleh orang lain. Bila kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi lampu yang bisa menerangi sekitar kita. Dan bila kita belum bisa berbuat baik untuk orang lain, minimal kita bisa berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Ingat ya,
Ketika semua niat kita, ikhtiar kita, bisnis kita diniatkan untuk ibadah, ketika kita merugi, bisa jadi Tuhan menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Dan ketika kita merugi, kita hanya rugi secara uang, tapi tetap untung dari sisi pahala. Dan diingat juga, kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Saya Kristinali, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini.